Jenny adalah seorang wanita yang memiliki kepribadian magnetis yang menarik siapapun di sekitarnya. Dia sangat bersemangat menjalani kehidupan dan memiliki sikap yang baik. Saat ini, Jenny sedang hamil besar dan sangat bersemangat hendak menjadi seorang ibu. Dia pindah ke rumah baru dan sudah merenovasi beberapa ruangan, termasuk sudah menyiapkan kamar bayi laki-laki yang hendak dinamainya Braxton. Pada 30 Agustus 2011, petugas polisi bernama Ken sedang melakukan patroli shift ketiga seperti biasanya. Tetapi sudah lebih dari 1 jam tidak ada kabar dari dia. Biasanya dia ada laporan masuk ke departemennya. Seorang petugas lain bernama Tim dikirim untuk mencari Ken. Dia berkendara sampai ke daerah berhutan tempat Ken sering parkir. Saat melaju, Tim melihat mobil patroli Ken di sana. Ken memberitahukan kalau dia sedang memeriksa kendaraan yang tampak mencurigakan. Kedua petugas berjalan mendekati kendaraan yang dimaksud, dan saat itulah mereka mendapati mayat seorang wanita yang tengah hamil tua di dekat selokan drainase. Petugas Ken yakin kalau itu kasus bunuh diri. Tampak di leher wanita itu seutas kabel ekstensi yang diikatkan ke mobil. Petugas Ken juga menemukan catatan dalam dompet wanita itu. Dalam catatan, dia menulis namanya Jenny dan mengklaim dia berbohong tentang siapa ayah bayi yang dikandungnya. Nama ayah bayinya adalah seorang pria bernama Chris yang ditemuinya di sebuah bar. Mereka segera melaporkan temuan itu dan para polisi, detektif, petugas lab kriminal, dan tim forensik tiba di tempat kejadian sekitar jam 11.30 malam. Beralih ke kehidupan Jenny, pada Mei 2011, teman-teman Jenny tahu kalau dia hamil. Salah satu temannya yang bernama Andrea mengatakan bahwa awalnya Jenny sempat kesal atas kehamilannya itu, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk mempertahankan bayinya. Bahkan Jenny bertekad akan memberikan kehidupan yang terbaik untuk bayinya itu dan juga untuk dirinya sendiri. Pada Juli 2011, hanya sebulan sebelum kematian Jenny, rumahnya dibobol maling 2 kali. Pertama, tetangga Jenny melaporkan bahwa pembobol berhasil mencuri TV. Pada pembobolan kedua, Jenny dan orang-orang terdekatnya mulai percaya kalau itu bukan perampokan acak. Jenny tidak mempunyai banyak barang berharga dan pembobol bahkan sudah mengambil TV-nya. Setelah itu, Jenny memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya demi melindungi diri dan bayinya. Jenny khawatir sesuatu akan menimpa dirinya dan dia memberitahukan firasatnya ini kepada teman-teman dekatnya. Pada 31 Agustus 2011, Detektif Sean ditugaskan untuk menyampaikan kabar duka ini. Mereka sangat terpukul saat tahu kehilangan putri yang sangat dikasihi. Detektif Sean bertanya seputar Chris yang diklaim sebagai ayah dari bayi Jenny. Kedua orang tua Jenny senang karena ayah dari bayi Jenny sudah jelas siapa. Mereka juga yakin kalau Jenny tidak akan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Mereka menyebutkan nama ayah bayi Jenny yang tak lain dan tak bukan adalah petugas Ken. Detektif Sean langsung tertegun tidak percaya dan dia juga merasa mual. Saat itulah dia tahu kalau Jenny bisa jadi tidak bunuh diri sebagaimana dilaporkan. Kasus ini kini dinilai potensial sebagai kasus pembunuhan. Tim forensik menemukan sepasang sandal jepit di selokan. Sekitar 30 meter dari lokasi kejadian, polisi juga menemukan bercak darah. Ada serpihan kalung dan juga puntung rokok yang juga dikumpulkan untuk diuji. Polisi mendapat informasi
bahwa Jenny bertemu Ken pada 2000 sampai 2001 di sebuah bar. Ken mengatakan kepada Jenny kalau dia sudah berpisah dari istrinya, tetapi Jenny sendiri tidak tertarik untuk menjalin hubungan serius apapun dengan Ken. Dari sinilah Jenny kedapatan hamil. Seluruh departemen merasa dikhianati oleh Ken. Dia mengaku sayang keluarga dan sering menyinggung-nyinggung istri dan anak-anaknya, tetapi kenyataannya bertolak belakang. Polisi negara bagian pun dihubungi supaya mereka menginterogasi Ken. Ken dipanggil interview oleh Sersan Detektif Teddy dan Ellen. Ellen mengenal Ken karena sempat bertemu saat menginterogasi tersangka lain. Saat ditanya apa hubungannya Ken dengan Jenny, dia mengatakan mereka bertemu jarang-jarang, hanya sekitar 1 atau 2 kali dalam sebulan, tetapi dia menegaskan kalau tidak pernah berhubungan badan dengan Jenny. Polisi pun menanyai dia bagaimana mungkin dia tidak mengenali wajah Jenny di TKP. Ken berdalih karena saat itu sedang bertugas dan dia hanya fokus untuk mencari barang bukti. Ellen juga memperhatikan cedera pada Ken, termasuk cedera di area matanya. Ken hanya menjawab ketika bermain-main dengan anjingnya, dia tercakar. Mereka kembali menyoroti hubungannya dengan Jenny dan apakah mungkin yang dikandung Jenny adalah bayinya. Kali ini pun Ken mengatakan tidak. Ken bersedia memberikan sampel DNA-nya. Polisi tidak memiliki bukti apapun untuk menuntut Ken, jadi dia pun dibebaskan. Sementara itu, hasil otopsi Jenny kembali sekitar 13 jam setelah penyelidikan. Terungkap bahwa penyebab kematian Jenny adalah pencekikan dan dia telah dibunuh seseorang. TKP telah diatur sedemikian rupa oleh pelaku supaya tampak seperti kasus bunuh diri. Jenny telah dibunuh sekitar 30 meter di dekat area tempat bercak darah ditemukan. Tubuh dan mobilnya kemudian dibawa ke selokan drainase. Pada 1 September 2011, lab memproses mobil Jenny. Di dalam mobil ditemukan darah dan sidik jari. Selain mobil, pakaian Jenny juga diproses. Bagian ujung jari berdarah di sarung tangan lateks juga diperiksa. Baik di luar dan di dalam sarung tangan terdapat darah beserta air liur. Polisi meminta supaya barang bukti itu dianalisa dengan agak cepat. Dan sekitar seminggu kemudian, pada 6 September 2011, hasil lab pun keluar. Noda darah yang ada di jalan adalah darah Jenny. Sementara di puntung rokok ditemukan DNA Ken. Darah Ken juga ditemukan di mobil Jenny dan di sarung tangan lateks. Sepertinya itulah usaha terakhir Jenny dengan cara menggigit ujung jari Ken supaya meninggalkan jejak. Yang menulis catatan bunuh diri adalah Ken karena ada 14 sidik jarinya di halaman tersebut. Karena Ken mengalami cedera di jari telunjuk kanannya, polisi pun mengetahui kalau tulisan itu dibuatnya sebelum dia membunuh Jenny. Hasil lab juga memastikan kalau Ken adalah ayah dari janin yang dikandung Jenny. Ken ditangkap pada 12 September 2011. Pada 11 Oktober 2012, dia dijatuhi hukuman karena pembunuhan terencana tingkat pertama, penyerangan terhadap orang hamil dengan maksud menyebabkan keguguran atau lahir mati, dan kepemilikan senjata api. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ken awalnya dijatuhi hukuman 65-100 tahun tambahan untuk tuduhan penyerangan. Namun, seorang hakim mengurangi tuduhan penyerangan menjadi 18-40 tahun. Motif Ken membunuh Jenny adalah mungkin tidak mau membayar tunjangan anak
dan tentunya karena ingin agar rahasianya tidak terbongkar.